Dipersembahkan oleh Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Jeremy Owen dan juga Ana. Terima kasih ya sudah berbagi cerita tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Ya, terima kasih. Tentu saja sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Jeremy Owen dan nama lengkapnya apa? Arfiana. Arfiana Maulina. Makasih. Iya, oke. Terima kasih, bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Kita muda. Teman-teman, selain jadi host Kick Andy, aku ini adalah founders dari benihbaik.com. Asosiasi yang peduli pada nasib saudara-saudara kita yang terkena bencana adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Nah, kami kemudian berkolaborasi membantu saudara-saudara kita yang saat itu terkena bencana. Aku baru pulang dari Aceh Tamiang dan juga dari Batang Toru di Tapanuli Selatan untuk menengok, melihat dan membantu saudara-saudara kita yang masih berada di tempat-tempat pengungsian. Memang menarik sekali kita lihat ya, kalau ada bencana semua orang datang rame-rame ya, foto-foto apa segala macam, ingin dikenal, ingin diketahui dan ingin terlihat membantu. Tapi sesudah itu kalau kita tunggu sebentar, maka yang terjadi adalah sepi. Padahal saudara-saudara kita di sana masih membutuhkan uluran tangan kita. Karena itu hari ini aku ingin mengundang Ibu Cecilia Nina ya. Ini adalah Kepala Departemen Edukasi dan Literasi dari AAJI ya, sebagai asosiasi yang membantu saudara-saudara kita yang ada di lokasi-lokasi korban ya. Mbak Nina, waktu terjadi bencana, kenapa AAJI kemudian teman-teman di AAJI kemudian merasa bahwa kita harus membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana itu? Kalau kita berbicara bahwa kalau Kick Andy punya tagline kita muda, kita peduli, maka AAJI sebagai Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia merasa terpanggil dan merasa peduli karena bencana itu bukan cuma bicara tentang kerusakan secara fisik Bang Andi, tetapi juga dampak dari bencana yang memberikan terhambatnya akses-akses baik pendidikan, kesehatan, rumah sakit dan yang lain-lain, itu yang membuat kita terpanggil. Dan kalau kita bicara bencana Bang Andi, artinya harus ada solusinya. Nah, kita yang dari industri asuransi ini tiap hari ngomongin rencana Bang Andi. Makanya ketika ada bencana kita terpanggil karena bencana ini part of tools untuk menanggulanginya adalah kalau kita punya rencana. Gitu Bang Andi. Jadi teman-teman, waktu saya ke sana, kita bisa melihat bagaimana keluarga-keluarga itu bilang mereka merasa tidak akan bisa bangkit kembali. Ya, ada yang kehilangan kepala rumah tangga mereka yang pencari nafkah, ada yang kemudian kita tahu persis rumahnya hancur ya dan seterusnya dan seterusnya. Saya waktu ke sana itu memang sudah mulai ada geliat ekonomi ya, orang-orang yang mulai membuka toko, karena itu lumpur jadi panjang sekali untuk pekerjaan revitalisasinya. Jadi lebih sulit daripada tsunami yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya di Aceh, di mana itu begitu air surut, ya mereka bisa beraktivitas. Ini di jalan-jalan aku lihat masih banyak juga mobil-mobil yang masih numpuk di sana, dan aku bilang wah jangan-jangan ini sebenarnya masih klaim asuransi atau apakah ini memang mereka tidak punya daya lagi untuk membersihkan atau menyelesaikan itu. Nah, berkaitan dengan bantuan itu, bantuan apa aja yang diberikan? Iya, bantuan yang kami berikan bekerja sama dengan Benih Baik, terima kasih Bang Andi, karena ini merupakan part dari ISR kebaikan yang berkelanjutan. Ada 15 perusahaan asuransi yang langsung turun tangan dan berkolaborasi. Perusahaan itu ada di dalam layar, mereka berkontribusi kemudian berbagi dan terkumpullah dana sebesar 734.850.000 Bang Andi. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman AAJI ya. Iya. Baik. Dan bantuan itu kita berikan dalam bentuk logistik. Untuk pasca bencana langsung Mbak Andi di 3 tempat. Yang pertama itu di
Agam, Kabupaten Agam di Sumatera Barat, di Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara, dan juga di Kabupaten Bener Meriah di Aceh. Biar kembali meriah Bang Adi. Gitu Amin, ya. Dan bentuk bantuannya itu juga beragam, nanti saya bisa jelaskan lebih detail. Artinya adalah dengan bantuan ini memang tidak menjawab semua permasalahan, tapi setidaknya AAJI dengan 15 perusahaan asuransi yang mewakili kita semua untuk benar-benar menyentuh itu dan pengen itu juga bisa berdampak terhadap kepedulian dan langsung memberikan dampak positif yang bisa langsung dipakai untuk keseharian pasca bencana. Baik, tapi mungkin teman-teman bilang apa korelasinya dengan aku sebagai anak muda. Pertama tentu kepedulian kita ya, tapi kalau kita bicara soal bencana, ini kan teman-teman juga anak-anak muda kadang-kadang tidak melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan itu ada juga pada diri mereka ya. Bencana ini kan bisa macam-macam, termasuk bencana finansial ini teman-teman. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan. Karena bilang enggak, orang tua aku kaya misalnya, aku nggak peduli, selama ini juga aku dibiayain oleh negara misalnya kalau ada beasiswa. Tapi yang kita lupa bahwa untuk kepentingan kita sendiri, nah dalam konteks tanda kutip kesiapan rencana finansial agar tidak terkena bencana, apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan oleh anak muda? Setuju Bang Andi, sebenarnya gini, Indonesia melalui OJK mereka punya yang namanya Gencarkan Bang Andi, Gerakan Cerdas Keuangan. Kenapa itu dilakukan? Karena ternyata penetrasi tentang literasi pentingnya perencanaan itu baru di level 2,72% gitu. Dan kalau kita lihat nggak ada satu orang pun yang gagal membuat gini, nggak ada seorang pun yang berencana untuk gagal, nggak ada dong. Tapi kenyataannya banyak orang yang gagal di dalam membuat perencanaan. Nah, anak muda kenapa itu ada hubungannya? Karena kita berbicara gini, aku bercanda aja Bang Adi. Bang Andi, kenapa di Indonesia ada istilah kaya 7 turunan? Kayak 7 turunan. Iya. Kenapa gitu kok 7? Emangnya angka keramat gitu 7 gitu. Di Kenapa negara 7 lain nggak turunan? ada. Saya belum tahu juga. Betul. Padahal sebenarnya setelah saya belajar konsep perencanaan keuangan yang komplit, nggak cuma separoh, harusnya bukan kayak 7 turunan, harusnya kayak 7 turunan 9 tanjakan 10 kelokan loh Bang Andi. Benar. Karena kita terutama saya Gen X ya Bang, kita dididiknya adalah hemat pangkal kaya. Tetapi pengertian hemat sendiri nggak benar, akhirnya bukan hemat pangkal kaya, yang terjadi hemat pangkal stres. Nah sementara orang bule di luaran sana, mereka punya prinsip work hard, play even harder gitu. Jadi mereka sudah berencana bahwa ketika mereka bekerja dan berincome, mereka berpikir bahwa income ini suatu hari nanti untuk kembali. Tadi di acara offline saya sempat sharing kepada teman-teman sebenarnya ada 4 tahapan yang kita harus lakukan di dalam perencanaan yang bisa dilakukan oleh anak muda seperti mereka juga Bang. Yang pertama jangan berhutang dulu. Kalau mereka bilang enggak bohong, coba teman-teman Binusian keluarin handphonenya, cewek-cewek terutama. Coba buka keranjang kuningnya, ada berapa? 99 Bang Andi rata-rata supaya mentok ongkirnya murah gitu ya. Itu yang ngeri banget. Dan mereka bilang aku nggak hutang, tapi itu berhutang Bang Andi. Terus bayarnya pay letter gitu. Terus pay letternya nggak salah, tapi benar-benar nggak di pay, itu yang jadi salah. Yang pertama. Yang kedua mesti ada fondasi. Fondasi yang tadi dana darurat. Dana darurat itu kalau untuk teman-teman yang single ya, single tuh pilihan loh bukan jomblo. Kalau jomblo nasib ya. Itu harus ada. Nah ini tadi aja dari ngobrolan masih banyak salah Bang Andi. Mereka bilang dana darurat itu apa? Tabungan. Tabungan di dana darurat. Buat anak muda seumuran kalian ngelihat baju tiba-tiba jadi darurat loh Bang Andi. Itu kan ngeri ya kan? Nah ini yang harus dibenerin. Kemudian yang kedua setelah ada fondasi barulah stabilisasi. Stabilisasi itu ya mulai tuh yang namanya saving. Karena saving adalah uang hari ini untuk hari ini. Kemudian kalau udah stabil baru accelerate. Yaitulah mana yang mau disebut investasi. Nah anak muda suka kebalik-balik. Buat makan belum cukup udah main akselerasi. Uang makan dibeliin Bitcoin. Yang ngeri kan? Koin yang gak dapat bitnya aja yang kena gitu. Ini yang serem. Makanya tahapannya harus rapi nih Bang Andi. Ini banyak yang ketawa ini. Iya karena pasti dalam hati gini, gue Bener banget. juga. Makanya kuncinya Bang Andi aman dulu baru nyaman. Nah menjawab Bang Andi tadi apakah anak muda penting? Penting banget. Justru anak muda pintar adalah anak muda yang membuat perencanaan sejak awal. Setuju. Ya. Baik kita berikan aplaus untuk Mbak Nina, terima kasih ya. Dan kami undang teman-teman dari AAJI untuk naik ke atas ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu video berikut ini.
Akhir tahun 2025 menjadi periode yang berat bagi sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu panjang memicu banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia, memaksa lebih dari 1 juta jiwa mengungsi, ratusan ribu rumah dan bangunan termasuk sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum rusak, dan hingga kini ratusan orang masih dinyatakan hilang. Merespon kondisi tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dengan berkolaborasi bersama benihbaik.com menginisiasi program kebaikan berkelanjutan Tanggap Darurat Bencana Nusantara. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung proses pemulihan secara bertahap di wilayah terdampak. 3 lokasi yang menjadi fokus program ini adalah Sungai Batang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Desa Pagaran Honas di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Desa Unimas di Kecamatan Pitu Rimegayo, Kabupaten Bena Meriah. Di ketiga wilayah tersebut, bantuan yang diberikan meliputi pendirian sekolah darurat sebagai fasilitas belajar sementara dan ruang pendampingan trauma bagi anak-anak, penyediaan fasilitas sanitasi berupa toilet portable lengkap dengan sistem air dan tandon berkapasitas 1.000 liter, dukungan nutrisi ibu dan anak berbasis real food, serta bantuan filter air untuk memastikan ketersediaan air bersih yang aman digunakan sehari-hari. Sanitasi menjadi prioritas karena keterbatasan fasilitas MCK dan air bersih di pengungsian dapat memicu penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit yang berisiko memperlambat pemulihan. Nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita juga diperhatikan karena kekurangan gizi dalam masa darurat dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Sementara itu, sekolah darurat dihadirkan sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk membantu pemulihan psikologis serta mencegah risiko putus sekolah. Program ini diharapkan dapat memperkuat proses pemulihan di wilayah terdampak, sehingga warga tidak hanya mendapatkan bantuan darurat, tetapi juga dukungan yang membantu mereka kembali menjalankan kehidupan secara lebih stabil. Baik, itu sebagai laporan apa yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana ya. Untuk itu saya mohon seluruh anggota AAJI yang hadir untuk naik ke pentas dan juga co-founder dan CEO dari benihbaik.com. Ya, terima kasih sudah hadir. Makasih. Ya. Silakan. Thank you. Makasih. Ya. Halo juga. Silakan. Ya, makasih. Siap. Makasih juga founder dari benihbaik.com. Ya, secara seremonial ini dari sana diberikan kepada benihbaik.com. Ya, baik, diwakili oleh co-founder, senilai berapa? 734.850.000 untuk yang dikumpulkan oleh teman-teman anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di daerah-daerah tadi yang disebutkan. Semoga ini memberikan semangat ya bagi saudara-saudara kita bahwa mereka tidak sendirian. Ada teman-teman dari AAJI yang punya perhatian dan memberikan bantuan nyata. Terutama memang kalau saya lihat ke sana yang diberikan adalah nutrisi buat ibu-ibu, buat bayi-bayi, air bersih, dan tentu saja alat-alat kesehatan. Terima kasih untuk itu. Kita berikan aplaus untuk AAJI. Dan mumpung anggota jangan turun dulu, ya, mumpung masih ada di sini sebagai saksi siapa yang beruntung mendapatkan handphone hari ini. Baik,
Jadi hari ini atau episode kali ini kita akan bagikan 2 HP. Bagaimana caranya? Tinggal lihat di bawah kursi teman-teman apakah ada ada pita seperti ini. Ya, kita disuruh berdiri, nggak disuruh duduk ya. Baik, siapa yang sudah menemukan pita? Ya, bagi yang kursinya kosong boleh juga diintip. Siapa tahu disitulah letak dari pita ini. Dilihat lagi baik-baik, jangan sampai ada? Mana? Iya, oh boleh ke sini. Ya, boleh maju. Ada lagi? Ada lagi? Akhirnya ditemukan. Setelah berjuang masuk gorong-gorong. Oke, maju ke depan. Untuk sementara hadiahnya masih berupa brosur. Naik sini ya boleh. Mana hadiahnya? Ya. Baik Ibu Amadia yang memberikan kepada mereka yang beruntung. Silakan maju ke sini. Baik, ini doanya didengar oleh Tuhan walaupun dibantu oleh kami semua. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih, kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi buat AAJI ya teman-teman, terima kasih untuk perbuatan baiknya. Terima kasih juga untuk Benih Baik yang sudah mau menjadi mitra AAJI. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan membalas kebaikan. Ini doanya udah benar, ini doa yang membutuhkan dukungan keras dari kita semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh